Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas manajemen 21C ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang 3 jenis argumen induktif yang beranggotakan Dini Hanifah 210087, Mufti Syaifuddin Akbar 210094, saya sendiri Nurul Aulia Sajida 210096, dan Bayu Saputra 210107. Argumen induktif. Argumen induktif dapat digambarkan relatif kuat atau lemah, tergantung pada seberapa besar premisnya meningkatkan probabilitas kesimpulan. Dalam argumen induktif, kesimpulan yang dihasilkan tidak selalu benar, tetapi memiliki probabilitas kebenaran yang tinggi jika didukung oleh bukti yang cukup. Silogisma induktif. Silogisma induktif adalah proses penalaran yang menyimpulkan proses generalisasi berdasarkan pengamatan terhadap kasus tertentu. Dalam silogisme kesimpulan tidak dijamin kebenarannya, tetapi dianggap mungkin atau masuk akal berdasarkan pola atau bukti yang diamati. Generalisasi induktif. Generalisasi induktif adalah jenis penalaran induktif yang menyimpulkan sebuah pernyataan umum. Berdasarkan pengamatan terhadap sejumlah kasus tertentu, semakin banyak bukti yang diamati dan semakin representatif sampelnya, semakin kuat generalisasi yang dihasilkan. Namun, kesimpulan ini bersifat probabilistik, bukan mutlak. Contoh, premis dari 100 sampel yang diamati, semuanya berwarna merah. Kesimpulan, semua apel kemungkinan besar berwarna merah. Generalisasi induktif bisa salah jika sampel tidak cukup besar atau tidak memiliki populasi secara keseluruhan. Argumen induktif dari analogi. Analogi dapat dinilai sebagai hal yang berguna, mencerahkan, tepat, akurat, dan lainnya. Tentang analogi adalah bahwa analogi itu benar atau salah. Argumen analogi sebenarnya adalah argumen dari mengklaim bahwa dua hal sama-sama memiliki karakteristik atau sifat atau fitur tertentu, semuanya adalah sama. X dan Y, keduanya memiliki sifat P, Q, R, atau seterusnya. X memiliki sifat F, oleh karena itu Y memiliki fitur F. Kekuatan argumen bergantung pada seberapa banyak kesamaan yang disebutkan dalam kesimpulan, meningkatkan probabilitas bahwa Y memiliki F jika X memilikinya. Selanjutnya, mengevaluasi analogi. Yang pertama, banyaknya persamaan terkait antara X dan Y. Yang kedua, jumlah perbedaan terkait antara X dan Y. Yang ketiga, yaitu keragaman kesamaan terkait. Yang keempat, yaitu jumlah entitas yang termasuk dalam istilah perbandingan. Menyerang analogi. Strategi yang sudah lama digunakan untuk membantah argumen dari analogi adalah dengan menyerang analogi untuk menunjukkan bahwa item yang dibandingkan tidak semirip yang dinyatakan atau tersirat. Ini bisa berarti menunjukkan bahwa ada lebih sedikit kesamaan antara item yang dibandingkan daripada yang dituduhkan, atau bahwa ada lebih banyak perbedaan di antara mereka atau keduanya. X seperti Y, X memiliki fitur F, oleh karena itu Y memiliki fitur F. Variasi acak, margin kesalahan, dan tingkat percaya diri. Konsep kunci dalam generasi ilmiah adalah variasi acak. Untuk memperkenalkan terminologi baru yang penting, jangkauan dari variasi acak dari sampel ke sampel disebut sebagai margin kesalahan. Tingkat kepercayaan diri hanya mengungkapkan probabilitas bahwa proporsi yang ditemukan dalam sampel tertentu akan berada dalam margin kesalahan. Baik, yang selanjutnya adalah argumen induktif sehari-hari.
Sebagian besar argumen induktif dalam keseharian didasarkan pada pengalaman atau analogi, bukan data ilmiah. Karena tidak menggunakan sampel acak, maka hasilnya sering kurang akurat dan sulit dipastikan. Nah, indikator keyakinan informal itu seperti kata sekitar, kira-kira, atau mungkin menunjukkan tingkat dataran atau mirip margin of error. Istilah seperti hampir pasti atau kemungkinan besar menunjukkan tingkat keyakinan kita. Nah, contohnya itu seorang pria mengatakan anjingnya tidak akan menggigit karena pengalamannya memberikan banyak pitbull yang tidak pernah menggigit. Kesimpulan tersebut didasarkan pada pengalaman pribadi atau sampel kecil dan tidak mempertimbangkan faktor lain. Nah, kesalahannya itu ada dua. Yang pertama, generalisasi tergesa-gesa, yaitu kesimpulannya cukup tanpa bukti. Misalnya, menganggap semua anjing tidak menggigit karena beberapa anjing yang kita temui tidak menggigit. Yang kedua, bias generalisasi. Kesimpulannya hanya berdasarkan data terbatas atau tidak seimbang. Misalnya itu hanya melihat pengalaman pribadi tanpa mempertimbangkan anjing lain yang mungkin punya sifat berbeda. Dengan kata lain, kedua kesalahan ini muncul karena mengambil kesimpulan yang terlalu luas dari informasi yang terlalu sedikit atau tidak mewakili keseluruhan. Jadi, kesimpulan yang lebih tepat adalah alih-alih menyatakan anjing ini pasti tidak akan menggigit, tapi lebih tepat mengatakan beberapa anjing tidak menggigit. Yang selanjutnya adalah kesalahan dalam penalaran induktif. Penalaran induktif itu menarik kesimpulan umum dari data, namun sering terjadi kesalahan seperti 1. Generalisasi tergesa-gesa. Kesimpulan dari sampel kecil tanpa mempertimbangkan kemungkinan kesalahan. Contohnya, melihat satu pitbull menggigit dan menyimpulkan semua pitbull menggigit. Kesimpulan tepatnya beberapa pitbull menggigit. Yang kedua, generalisasi bias. Kesimpulan dari sampel besar tetapi tidak mewakili populasi. Contohnya, survei penonton CNN menyimpulkan mayoritas orang Amerika ingin John Edwards jadi presiden. Kesimpulan tepatnya adalah penonton CNN banyak yang ingin John Edwards menjadi presiden. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah kesalahan analoginya. Membandingkan dua hal dengan asumsi keduanya sama tanpa bukti kuat. Contohnya, anjing terakhir saya tidak menggigit, jadi anjing ini juga tidak menggigit. Nah, kesimpulan yang tepat itu anjing terakhir saya tidak menggigit, jadi mungkin anjing ini juga tidak. Nah, tips menghindari kesalahan ini yaitu ada 3. Yang pertama, gunakan sampel besar dan representatif. Kedua, hindari kesimpulan mutlak tanpa data yang kuat. Yang ketiga, gunakan data seperti mungkin atau beberapa untuk menunjukkan kehangatan. Lanjutannya adalah konversi induksi terlarang. Ini adalah kesalahan logika yang terjadi saat membalik hubungan antara dua kelompok tanpa mempertimbangkan konteks atau data. Pola umumnya, jika sebagian besar X adalah Y, maka sebagian besar Y adalah X. Pola ini sering salah, terutama jika melibatkan kata seperti sebagian besar atau hanya sedikit. Contoh kesalahannya, sebagian besar mahasiswa Harvard sangat cerdas. Yang
yang artinya sebagian besar mahasiswa Harvard adalah orang-orang cerdas, tapi tidak berarti sebagian besar orang-orang cerdas yang kuliah di Harvard. Artinya, tidak semua orang pintar masuk ke Harvard, karena banyak orang pintar juga ada di tempat lain. Nah, contoh yang kedua, kebanyakan teroris dari Timur Tengah, artinya sebagian besar teroris mungkin berasal dari wilayah itu. Tapi tidak berarti kebanyakan orang Timur Tengah adalah teroris. Ini salah karena jumlah orang Timur Tengah jauh lebih besar dibandingkan jumlah teroris. Lalu kesalahan pada data statistik itu juga kadang ada. Persentase kecil kecelakaan yang melibatkan pengemudi berusia 70 tahun. Bukan berarti pengemudi mereka aman. Ini hanya karena populasi pengemudi usia 70 tahun memang kecil. Dalam tes medis, hasil positif tidak selalu berarti pasti sakit. Peluang bergantung pada tingkat dasar penyakit dan fase positif. Kadang pas kita zaman COVID itu, kalau positif kita malah takut karena berarti kita positif COVID. Tapi kalau di dalam rumah tangga, misal seorang suami istri dan istrinya itu positif hamil, nah mereka lebih senang. Jadi itu tidak selalu berarti pasti sakit gitu. Nah, cara menghindari kesalahannya itu ada dua, yaitu pahami bahwa hubungan antara dua kelompok X dan Y tidak selalu berlaku dua arah. Yang kedua, analisis data dengan mempertimbangkan konteks dan proporsi total. Selanjutnya itu adalah analogi fungsi dan kesalahan penggunaan. Nah, ada membantu memahami sesuatu dengan perbandingan. Contohnya, rugby dijelaskan seperti sepak bola Amerika. Rugby itu mirip dengan sepak bola Amerika, tapi tanpa pelindung tubuh dan bola dimainkan lebih sering dengan tangan. Lalu ada moral dan hukum, menunjukkan keadilan dalam situasi serupa. Contohnya, jika dua orang melakukan hal yang sama, hukum harus berlaku adil untuk keduanya. Sejarah membandingkan peristiwa masa lalu dengan masa kini. Contohnya seperti konflik Irak dibandingkan dengan perang Vietnam untuk mencari pola. Kesalahan dalam analoginya yaitu yang pertama, tidak logis, mengartikan sesuatu hanya karena ada kemiripan kata tanpa alasan yang masuk akal, atau hanya berdasarkan kesamaan kata atau emosi, seperti beruang berbahaya jadi jauhi pasar beruang. Ini salah karena kesamaan kata beruang tidak ada syaratnya dengan pasar saham. Yang kedua itu membuat pola argumen lemah terlihat logistik atau terlihat tidak masuk akal. Contohnya, semua temanmu menghirup udara, semua teroris juga menghirup udara, jadi temanmu adalah teroris. Pola ini jelas salah. Kesimpulannya, analogi itu berguna, tapi harus relevan dan logis. Jangan tertipu oleh analogi yang tampak meyakinkan tetapi tidak masuk akal. Yang selanjutnya yaitu masalah dan perangkap. Penggunaan argumen induktif yang paling sering ditemuinya adalah dalam jejak pendapat opini publik. Jejak pendapat yang dilakukan dengan benar dan laporan secara akurat dapat menjadi sumber informasi yang sangat dapat diandalkan, akan tetapi seringkali orang melaporkan hasilnya tidak dapat membedakan antara jejak pendapat yang baik dan buruk. Ada dua untuk menentukan jejak pendapat yang baik dan buruk, sampel yang dipilih sendiri. Tidak ada jejak pendapat yang dapat dipercaya jika anggota sampel yang ada di atas pilihan mereka sendiri
sebuah stasiun televisi meminta pemirsa untuk menelpon guna menyampaikan pendapat tentang suatu subjek. Hasil memberitahu kita sangat sedikit tentang apa yang dipikirkan seluruh populasi tentang subjek tersebut. Ada berbagai macam perbedaan yang mungkin bahkan antara orang-orang menelpon dan populasi secara umum. Hal yang sama berlaku untuk jajak pendapat yang dilakukan melalui tanggapan lewat pos. Yang kedua yaitu pernyataan yang tidak jelas. Hampir semua pernyataan penting yang dapat ditanyakan dengan berbagai cara. Pertimbangan beberapa pertanyaan berikut. Apakah menurut Anda Dewan Sekolah harus menyetujui tuntutan guru untuk gaji yang lebih tinggi? B. Menuntut Anda masuk akal jika guru sekolah umum sempat mencari kenaikan gaji. Pertanyaan ini pada dasarnya menanyakan hal yang sama, tetapi sebaiknya akan mengantisipasinya jawaban yang lebih negatif untuk versi pertama daripada versi kedua. Yang selanjutnya yaitu bermain dengan angka. Ketika bermain lempar koin 10 kali dan muncul gambar 7 kali dari 10 kali lemparan, apakah sebagai penonton melihat aksi tersebut merupakan sulap atau penyihir? Tentu saja tidak. Peluang muncul gambar atau angka yaitu 50-50. Semakin besar jumlah kejadian berulang yang ditentukan oleh peluang yang dipertimbangkan, semakin dekat alternatifnya dengan rasio yang dapat diprediksi. Angka-angka besar berperilaku sebagai lebih baik daripada angka kecil. Inilah idenya. Karena memiliki peluang 50% untuk mendapatkan angka sisi depan, kita dapatkan bahwa rasio yang dapat diprediksi kepala dan ekor adalah 50%. Hukum bilangan besar menyatakan bahwa semakin banyak lemparan yang Anda lakukan, semakin mendekati 50% rasio kepala dan ekor yang akan diperoleh.